Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurulillah, summa salatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ibu-ibu majelis istiqamah ingkang dirahmati Allah, seandainya ada orang yang dia setiap hari dari mulai remaja, dewasa sampai tua nggak pernah berhenti bekerja, siang, malam, pagi, sore, terus saja dia bekerja. Kira-kira umumnya orang, dia akhirnya jadi orang miskin atau orang kaya? Orang kaya. Dan kita memang bisa melihat siapa yang rajin bekerja. Mungkin ketika bekerja biasanya mulai lulus kuliah. Kalau bulan pertama sudah punya rumah belum? Belum. Tapi kan akhirnya lama-kelamaan punya rumah, punya mobil, punya tanah, segala macam. Intinya jadi orang kaya. Jadi hasil dari bekerja itu kelihatan jadi orang kaya. Nah, bekerja itu kan punya saudara kembar. Kenapa ibu? Saudara kembarnya bekerja kan beramal. Betul ibu? Bekerja sama beramal itu mirip atau beda? Kalau beramal itu ada kerja yang dilakukan nggak ibu? Ada. Bekerja aktivitas bukan? Ya, beramal aktivitas. Jadi sama-sama aktivitas, cuma memang beda. Ya, kalau kerja cari dunia, kalau amal cari akhirat. Kita beramal sejak kapan ibu? Sejak kecil bahkan. Tidak sejak habis kuliah nih. Sejak kecil kita beramal. Nah, orang bekerja saja itu hasilnya kelihatan. Wujudnya berupa rumah, mobil, kendaraan, rekening. Itu kan yang bisa dilihat dari hasil bekerja. Dan kita tidak pernah berhenti beramal. Apa hasil yang kita bisa lihat dari amal kita ini? Barokah. Barokah itu wujudnya apa? Rumah, rekening, ketenangan hati. Wujudnya ketenangan hati. Itu hasil dari kita beramal. Betul? Kalau betul ketenangan hati, kok ada orang menghina kita, Bu? Kira-kira tetap tenang hati atau susah hati? Berusaha untuk tenang hati. Kalau berusaha berarti tandanya hatinya tidak tenang, gara-gara dihina. Betul ibu? Berarti sebenarnya aslinya kita ini, hati kita tenang atau enggak tenang? Aslinya tenang. Kalau aslinya tenang, kenapa gara-gara dihina tenangnya hilang? Baik.
Kalau semisal ada orang kaya, Ibu, ada orang kaya, kaya bukan main, terus dihina, apa mendadak jadi miskin karena penghinaan? Enggak, dia tetap kaya. Kenapa? Ya karena memang kaya. Jadi orang kalau kaya dihina tetap kaya. Nah, dengan amal kekayaan yang kita miliki namanya tenang. Betul? Tenang itu kekayaan hati, bukan? Ya. Kok ada yang menghina? Kita tetap tenang atau hilang tenang? Loh, kalau pakai berusaha, berarti tenangnya belum ada. Belum stabil. Pertanyaannya, kok bisa? Berarti kalau disimpulkan, selama ini amal-amal baik kita membuat hati kita kaya akan tenang atau tetap miskin tenang? Kaya akan tenang. Kenapa dihina tenangnya hilang? Padahal orang kalau kaya dengan harta dihina, dia tetap kaya. Belum cukup amalnya mungkin Pak ya. Belum cukup, bagaimana Ibu kan dari sejak kecil. Sejak dari kecil kita beramal. Orang-orang umumnya bekerja kan ketika habis kuliah. Sebelum kuliah belum kerja. Kerjanya habis kuliah saja 10 tahun, 20 tahun sudah kaya. Kita kalau lihat amal 2 kali lipatnya kita bekerja. Nah, berarti kalau begitu kesimpulannya apa, Ibu? Seperti orang kerja ternyata tidak ada hasilnya. Nah, jangan-jangan amal kita memang banyak, tapi tetap miskin. Miskinnya itu 3, Ibu. Miskin tenang, miskin bahagia, miskin damai. Kita sebenarnya kaya bahagia atau miskin bahagia? Ya, miskin bahagia, miskin harta, bahagia hati. Bagus nggak, Bu? Bagus. Iya, kita kaya harta, bahagia hati. Kalau kita bahagia hati, bahagia kita kaya, ya, kaya bahagia. Kira-kira kalau mau dihitung, dilihat rekeningnya, berapa rekening bahagianya kita, Ibu? Ibarat orang kerja kan punya tabungan. Punya tabungan. Orang kalau kerja terus, ada nggak orang yang kerja terus punya tabungan 5 miliar? Tapi ada banyak loh, Bu. Banyak kerja punya tabungan 5 miliar. Punya tabungan 5 miliar kok hilang 1 juta? Itu kira-kira terasa nggak, Ibu? Enggak. Enggak terasa. Kenapa? Karena tabungannya 5 miliar. Ya tetap bahagia, nggak berkurang. Kenapa? Karena yang diambil cuma 1 juta. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ada nggak orang yang makan soto, sotonya enak, tapi gara-gara nggak ada kerupuk, dia merasa sotonya nggak enak? Ada nggak, Bu? Berarti tabungan kebahagiaan dia senilai kerupuk.
Jadi gara-gara nggak ada kerupuk, enaknya soto tidak terasa. Pertanyaannya, berarti amal-amal yang kita lakukan selama ini sia-sia. Rasanya kayak gimana gitu ya, dibilang sia-sia. Ya, tidak menjadikan tabungan kebahagiaan kita melimpah. Ya, hanya karena disindir sendalnya murah, langsung sek nggak, Bu? Iya, sendal murahan aja. Itu ada nggak orang yang sesek? Kalau tiba-tiba sesek gara-gara sendalnya dihina, berarti tabungan kebahagiaan dia senilai sandal. Maka memang betul, Ibu, ini harus kita lihat apa yang salah dari amal-amal kita. Karena memang sebagaimana orang kerja, hasil atau tidak hasilnya tinggal lihat rumahnya seperti apa, kendaraannya seperti apa. Nah, itu nanti bisa disimpulkan, berarti kerja dia betul-betul menghasilkan. Itu dilihat dari apa yang bisa dilihat, itu dari bekerja. Nah, kalau beramal, yang dilihat memang 3, Ibu. Yang dilihat 3. Ya, tapi karena amal, wujudnya tidak wujud fisik materi, tapi wujudnya immateri, ini rasa. Ya, sehingga yang tahu ya yang bersangkutan, yaitu tenang, bahagia, dan damai. Orang yang amalnya betul-betul menghasilkan, dia akan tenang, betul-betul tenang bersama Allah. Kalau bahagia itu yang bersama orang lain. Jadi nggak pernah bahagia itu sendirian. Kalau ada orang yang pengen bahagia sendirian, ya, dia nggak mau berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Itu tandanya dia orang yang kaya atau miskin bahagia. Miskin. Bahagia sendirian itu tandanya bahagia yang miskin. Ya, kalau orang miskin kan uangnya dipakai untuk sendiri. Ya, berat untuk berbagi. Ya. Ibu sanggup enggak membahagiakan orang yang hidupnya tidak bahagia? Insya Allah. Ada orang hidupnya tidak bahagia, bisa enggak kita membahagiakan dia? Bisa. Ibu, pertanyaannya, siapa orang yang hidupnya tidak bahagia? Siapa, Ibu? Yang paling nyata tidak bahagia dalam pandangan kita. Yang paling nyata tidak bahagia dalam pandangan kita adalah orang yang membenci kita. Leres, Ibu? Ada orang membenci kita, benci sama kita, berarti hidupnya bahagia enggak? Enggak. Ibu bahagia enggak? Bahagia. Bisa enggak Ibu membahagiakan dia? Ya, tinggal bahagiakan aja. Kasih dia makanan yang dia sukai, datangi. Pokoknya kita lakukan apa yang membuat dia bahagia. Itu berarti kebahagiaan yang kita berikan masih kurang. Jadi kalau sekali datang dia belum bahagia, berarti tandanya kebahagiaan kita belum
cukup kita berikan ke dia, berarti besok kita datang lagi, besok datang lagi. Lama-lama dia ketemu kita, bahagia nggak, Bu? Nah, bahagia. Kalau lama-lama dia ketemu kita bahagia, berarti tandanya kita sudah berbagi kebahagiaan. Tapi kalau baru 1 hari kita datang ke dia, kita ingin membahagiakan dia, tapi sikap dia masih menunjukkan benci ke kita, terus besoknya kita nggak mau datang lagi ke dia, itu karena apa? Karena bahagia kita sudah habis kemarin kita berikan ke dia. Iya, nggak ada lagi yang bisa saya berikan ke dia. Lekas napa matan Ibu? Ya. Berarti ini intinya yang kemudian kita ingin sama-sama lihat, kenapa amal-amal baik kita yang selama ini kita lakukan, ya sholat kita, zikir kita, tilawah Quran kita, ngajinya kita, wah itu kan dah, kalau orang bekerja itu paling dari pagi sampai sore. Ada nggak orang yang bekerja 24 jam? Nggak ada. Kita kalau mau beramal 24 jam, tidur, kalau niatnya untuk kebaikan jadi amal baik nggak, Bu? Ya. 24 jam kita bisa beramal setiap hari. Kok saya belum kaya bahagia ya? Kok saya belum damai dengan diri sendiri? Betul Ibu? Ya, kita belum damai dengan diri kita sendiri. Di dalam diri kita ini kan ada 2 sosok Ibu. Ada 2 sosok. Yang pertama namanya saya, yang kedua namanya aku. Ada 2 sosok, yang pertama saya, yang kedua aku. Orang yang sudah damai dengan dirinya, berarti saya dan akunya damai atau nggak damai? Yang sudah damai dengan dirinya, berarti saya dan akunya damai. Sekarang kita coba cek saya dan aku yang ada di dalam diri kita sudah damai atau belum. Ada orang nyakiti kita karena ibu orang pengajian, maka sayanya ibu itu bilang, saya harus maafkan dia. Tapi si akunya bilang apa? Nah saya jangan, kalau dia dimaafkan dia bisa melunjak. Itu kata siapa? Kata aku. Sayanya bilang, jangan dulu suudzon. Yang penting kita maafkan, pahalanya banyak. Kata siapa? Saya. Akunya membantah lagi. Kalau soal pahala masih banyak pahala yang lain. Pernah nggak begitu? Berarti saya dan akunya akur atau nggak akur? Padahal saya itu siapa? Aku itu saya. Berantem. Dan siapa yang saya dan akunya suka berantem? Padahal amal baik itu justru yang mempertemukan saya dan aku. Ya, tempat duduk bersamanya saya dan aku adalah amal baik. Jadi kalau sudah amal baik, saya dan aku itu ketemu. Nah ini amal baiknya sudah banyak kita lakukan. Kok saya dan akunya masih suka berantem? Berarti waktu kita beramal baik, itu yang beramal baik saya atau aku? Saya. Saya, akunya tidak ikut. Apa contohnya? Saya sedekah, tapi akunya pengen dipuji orang.
Ada nggak orang yang begitu? Saya sedekah. Yang sedekah saya. Yang pengen dipuji aku. Ketemu nggak saya dan aku? Enggak. Iya. Nah, rupanya ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada akhirnya memang harus dilihat kembali apa yang salah di dalam amal-amal kita. Ya, apa yang salah? Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kita langsung ke poin ya. Sebenarnya sederhana, amal kita insya Allah akan membuat kita jadi orang yang kaya. Ya, bukan kaya harta, tapi kaya akan tenang, kaya akan bahagia, kaya akan damai. Dan memang kalau dipikir-pikir sebenarnya yang membuat orang bahagia itu uang atau amal? Amal. Ya, amal yang membuat orang itu bahagia. Nah, tapi sekali lagi, kenapa amal-amal yang kita lakukan tidak membuat kita bahagia? Bahagia kita gampang hilang, gampang hilang hanya karena urusan-urusan yang sepele. Kalimat kuncinya, kata kuncinya sebenarnya satu, yakni amal kita lakukan bukan karena syukur kita kepada Allah, bukan karena syukur kita kepada Allah. Jadi sebenarnya yang kurang itu bukan amalnya kita, yang kurang adalah syukurnya kita. Sebenarnya syukur itu maknanya apa, Ibu? Matur nuwun dumateng Gusti Allah. Itu yang kurang dari kita. Itu yang kurang dari kita. Jadi kita memang beramal, ya, kita memang beramal, tapi kita beramal itu ternyata bukan wujud syukur atau matur nuwun kepada Allah. Padahal ini aturannya, apapun amal kita itu memang harus kita lakukan sebagai wujud matur nuwun. Karena matur nuwun itu, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alamiahnya hidup. Ya, alamiahnya hidup. Ya, hidup ini meniscayakan kita untuk matur nuwun. Ya, terutama matur nuwun kepada yang sudah berbuat baik kepada kita. Ya, sebagai contoh, ibu lagi butuh uang, butuhnya 5 juta. Kok ada orang ngasih ke ibu 10 juta, padahal 5 juta saja sudah cukup. Tapi beliau ngasih, betul-betul ngasih, Bu, bukan hutang, bukan, pokoknya pemberian. Ngasihnya 10 juta. Kira-kira ibu akan langsung mengucapkan apa kepada beliau? Makasih. Matur nuwun. Iya, matur nuwun. Matur nuwunnya sekali atau banyak kali? Banyak kali. Karena ngasihnya melebihi kebutuhan. Iya. Terus beliau bilang begini, Ibu, kalau ibu nggak berkeberatan, ibu berkenan nggak? Ya.
mohon maaf ini halaman, sebelum ibu pulang beliau minta tolong ibu untuk nyapu halaman rumah beliau. Ibu siap nggak? Siap. Siap. Nah, ibu nyapu halaman rumah beliau itu ibu lakukan sebagai wujud apa? Mungkin nggak ibu ada hitung-hitungan? Wah, bakalan ditambah nih. Kalau mikirnya ke situ itu tandanya tidak tahu terima kasih. Terus waktu ibu nyapu, ibu merasa ringan atau berat? Padahal waktu itu badan ibu lagi capek, pengennya istirahat. Tapi ibu ngeluh nggak nyapu halaman rumah beliau? Nah. Kenapa? Karena kita baru saja mendapatkan kebaikan dari beliau. Dan kalau sudah selesai nyapu, apakah ibu merasa cukup? Ibu datang kepada beliau, matur, ibu bilang apa? Ibu, sudah saya sapu halaman rumah ibu. Apa masih ada yang lain, Bu? Betul nggak? Ya, karena kalau nyapu rasanya belum cukup. Padahal itu cuma dikasih uang 10 juta. Sekarang kalau kita mau hitung kebaikan Allah ke kita berapa, Ibu? Di surat An-Nahl ayat 18, Allah Subhanahu wa taala sampun paring dawuh, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau engkau menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan bisa menghitungnya. Nggak bisa dihitung. Kalaupun mau nyoba hitung, ini kita nyoba, nggih. Sebagian saja. Kalau semua sampai tahun depan nggak selesai. Ngitung kebaikan Allah arupi nafas, nggih, oksigen. Rumah sakit mahal, betul. Padahal Ibu, sekali kita bernafas, sekali nih kita nafas, tarik nafas, itu berapa oksigen yang terhirup? 0,5 liter. Sekali kita narik nafas itu 0,5 liter udara masuk ke tubuh kita. Semenit itu umumnya orang bernafas 20 kali. Berarti dalam 1 menit berapa oksigen yang kita hirup? 10 liter. Sehari kita bernafas berapa jam? Ada nggak yang ambil paket hemat? Saya ambil paket hemat 20 jam dalam 1 hari bernafas, nggak ada. Ya, meskipun ada paket hemat pasti nggak kita ambil. Kita bernafas 24 jam, 1 menitnya 10 liter, berarti 24 jam berapa? Udah nggak usah dihitung, kelamaan, Bu. Iya, saya sudah hitung. Itu sehari paling nggak kita menghirup oksigen itu 14.400 liter sehari. 14.400 liter. Bu, harga oksigen itu ada harganya nggak? Mahal. Berapa harga sekarang? Kemarin ada teman perawat katanya antara 40 sampai 45 ribu per liter. Per liternya itu 40 ribu. Sehari 14.400 kalikan. Itu bisa sehari paling tidak uang yang harus kita keluarkan kalau beli itu 150 juta lebih. Baru sehari.
Bu, pernah ada tagihan ke ibu 150 juta bayar oksigen hari ini? BPJS. BPJS nggak terima. Ya Allah, sehari 150 juta. Itu baru kebaikan Allah berupa bernapas. Dan yang lainnya ibu hitung aja sendiri. Ya Allah. Berarti kebaikan Allah banyak nggak ibu? Banyak. Nggak bisa dihitung. Sehari 150 juta. Setahun? Sebulan? Itu setahun bisa 6 miliar, 6,5 miliar setahun. 10 tahun? 635 miliar. Itu 10 tahun. Ibu kepala berapa? 4, 5. Tembus triliun nggak? Ya Allah. Berarti wajar nggak kita pengen mengungkapkan terima kasih kepada Allah? Wajar. Dan kalau terima kasihnya cuma alhamdulillah, itu sudah cukup belum? Maka kita pengen mengungkapkan terima kasih kita kepada Allah dengan apa? Dengan beramal baik. Betul Ibu? Jadi kita sholat itu sebenarnya wujud terima kasih. Pertanyaannya, pernah nggak gerundel waktu sholat? Imamnya bacaannya panjang, seneng atau gerundel? Loh, kalau gerundel berarti sholat kita matur nuwun atau bukan matur nuwun? Ya bayangkan dikasih uang 10 juta, disuruh nyapu, terus bilangnya apa? Lah ngasih uang 10 juta aja nyuruh nyapu. Ngerundel. Terus yang ngasih uang 10 juta denger. Ibu, kalau kita sholat terus kita ngerundel, Allah midanget napa mboten? Midanget. Allah tahu, Allah pirsa, Allah mirsani, Allah midanget. Kok berani? Nah, kalau berani tandanya tidak tahu terima kasih. Mungkin ini yang menjadi penyebab sholat kita tetap membuat kita tidak tenang. Karena sebenarnya yang memberi kita tenang siapa? Allah. Allah nggak kasih ketenangan itu, karena Allah pirsa kita melakukan amal kebaikan bukan lantaran syukur kepada Allah. Jadi kalau kita perhatikan, bukannya kita kurang dalam amal, tapi kita kurang dalam syukur. Ibu baik sama tetangga, amal baik bukan? Tapi ternyata kita baik sama tetangga, biar tetangga baik sama saya. Berarti berbuat baiknya karena syukur ke Allah atau bukan? Bukan. Ini yang menyebabkan amal baik kita menjadi sia-sia. Tetap membuat orang seperti ini miskin tenang, miskin bahagia, miskin damai. Karena apa yang dilakukan bukan wujud syukur. Ibu waktu nyapu halaman rumah orang yang baru ngasih 10 juta tadi, waktu nyapu masih ngeliat nggak halaman yang belum disapu? Kok masih banyak ya? Atau tiba-tiba loh kok udah selesai? Yang mana ibu? Loh kok udah selesai? Tandanya apa? Memang dia nyapu karena syukur. Kalau syukur kan berarti bawaannya seneng. Betul ibu? Betul. Dan
nanti Ramadan sholat tarawih suka nanya sebelah nggak? Sudah berapa rakaat? Atau tahu-tahu loh kok udah selesai? Yang mana yang lebih sering? Kalau tarawih kita karena syukur, matur nuwunnya kita kepada Allah, tahu-tahu kok sudah selesai. Baca Quran target 1 juz. Pernah nggak ibu baca Quran target 1 juz, tiba-tiba kok udah 1 juz? Atau bentar-bentar ngelihat halaman sisa? Dua-duanya. Jadi kata kuncinya bukan karena kita kurang dalam beramal, tapi kurang dalam syukur. Karena ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur itu harus nampak sebelum kita beramal, ketika kita sedang beramal, dan sesudah kita beramal. Jadi sebelumnya, ketika, dan sesudah. Itu syukur. Jadi tidak hanya pada saat mau beramal, atau pada saat ketika beramal, atau pada saat setelah beramal, tapi sebelum, ketika, dan sesudah. Kalau kita beramal baik, kita menepati kesyukuran sebelum, ketika, dan sesudah. Itu tandanya berarti insya Allah amal kita ada hasilnya. Amal kita ada hasilnya. Sebagai contoh, ibu masih suka masak? Masih. Di mana masaknya, Bu? Karena ada ibu-ibu masaknya itu sekarang ganti, Bu, di HP. Cara masaknya juga praktis, tul. Datang. Ibu masak, amal baik bukan? Itu ibu lakukan masak itu wujud syukur kepada Allah atau bukan wujud syukur kepada Allah? Banyak yang kemudian nggak paham ya. Masak wujud syukur. Kalau wujud syukur kan berarti syukurnya sebelum masak, ketika masak, dan sesudah masak. Syukur sebelum masak wujudnya apa? Baca bismillah. Itu lisan kita. Kalau syukur itu kan berarti adanya di mana, Ibu? Di hati. Adanya di hati. Nah, maka ini kaidahnya, Ibu. Tidak hanya urusan masak nih, tapi juga urusan-urusan yang lain. Yang penting itu amal baik. Ibu betul tadi kita ucapkan bismillah, tapi di hati ini ada niat. Ya Allah, saya lakukan amal ini. Entah itu masak, entah itu nyapu, entah itu nyuci baju, nyuci piring. Ini kan amal baik ya Allah. Saya lakukan semuanya ini wujud syukur saya kepadamu. Engkau sudah memberikan kepada saya nikmat bernama tangan. Ya Allah, izinkan tangan ini saya gunakan untuk melakukan yang Engkau sukai. Bismillah, saya masak. Nah, ini berarti kita bersyukur sebelum beramal. Jadi betul-betul kita lakukan semuanya ini adalah ingin mengungkapkan terima kasih. Ibu mau wudhu, ya Allah, bismillah, saya berwudhu ini sebagai wujud terima kasih saya kepadamu. Engkau begitu banyak memberikan nikmat. Saya tidak bisa melakukan apapun ya Allah atas nikmat yang Kau berikan kepadaku selain bersyukur dengan saya berwudu karenamu. Nah, itu artinya bersyukur sebelum amal. Bersyukur sebelum amal. Nah, yang kedua, syukur ketika amal. Wujudnya apa?
Wujudnya adalah tekad di dalam hati kita, Ibu, bahwa saya beramal ini semata-mata ingin merasakan rahmat Allah, ingin merasakan rahmat Allah. Itu makna syukur di dalam amal. Jadi ingin merasakan rahmat Allah. Jadi yang pertama, syukur sebelum amal. Ya, dasar dari amal adalah semata-mata pengen matur nuwun. Pengen matur nuwun. Jadi contoh Ibu salat duha. Masih sering salat duha, Ibu? Apa yang membuat Ibu jadi salat duha? Bersyukur. Berarti kita sholat duha ini betul-betul wujud syukur saya kepada Allah, matur nuwun saya kepada Allah. Pertanyaannya, kalau sholat duha biar rezekinya banyak, boleh nggak, Ibu? Boleh? Kalau soal bolehnya, boleh. Tapi berarti tandanya dia sholat duha bukan wujud syukur, karena ingin kaya. Padahal Allah sudah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita. Jadi sama seperti dikasih uang 10 juta, disuruh nyapu, terus bilang, Bu, kalau saya nyapu, emang Ibu mau ngasih saya berapa? Boleh nggak, Ibu? Udah dikasih uang 10 juta, disuruh nyapu, masih hitung-hitungan. Bu, kalau saya mau nyapu ini, Ibu mau nambahin berapa? Boleh nggak, Bu? Boleh saja, tapi rasanya ini orang berarti tidak tahu terima kasih. Maka wujud kita sholat duha karena syukur, ya udah, ya Allah, ini saya sholat duha, ini matur nuwun saya kepadamu, matur nuwun saya kepadamu. Ya, mau dikasih atau enggak ada urusan, ya Allah. Malu saya, ya Allah, kalau saya sholat duha masih ada hitung-hitungan. Ya, itu wujud dari matur nuwun. Jadi apapun amal kita itu betul-betul wujud matur nuwun. Masak ya matur nuwun. Kita ngaji begini wujud apa, Ibu? Udah matur nuwun. Ya, dikasih kaki, ini nikmat bukan main. Ya Allah, saya ingin kaki ini. Iya, wujud terima kasih, berangkat ke pengajian. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kan subhanallah, memberikan contoh kepada kita. Beliau itu kan ma'sum. Ma'sum itu artinya apa, Ibu? Terjaga dari dosa, dijamin masuk surga. Pribadi yang sudah sedemikian sangat mulianya, beliau kalau sholat malam sejak jam berapa? Jam 12 malam. Jadi sholat malamnya beliau itu dari jam 12 malam sampai menjelang subuh, berarti sekitar 4 jam. Kalau kita sholat malamnya di sepertiga malam yang terakhir, betul, Ibu? Itu pun sepertiga malam yang terakhir, yang paling akhir. 10 menit lagi subuh. Ya, Rasulullah sholat malamnya sejak jam 12 malam, sampai-sampai kaki beliau itu bengkak karena lamanya berdiri sholat malam. Aisyah mirsani melihat kaki Rasulullah kok sampai bengkak. Aisyah itu setengahnya komplain, ya Rasul, engkau kan sudah terjaga dari dosa,
Allah juga sudah menjaminmu akan masuk surga. Lantas kenapa engkau beribadah sampai seperti ini? Apa jawabipun Rasulullah? Afala akunu abdan syakura. Bukankah aku ini hamba yang bersyukur? Berarti beliau beramal itu semata-mata apa, Ibu? Syukur. Sebab kalau seandainya beliau nggak sholat malam, beliau nggak baca Quran, pasti akan masuk surga. Tapi beliau ingin, dan bisa jadi ini teladan bagi kita semua. Apapun amal baik kita, tidak ada pamrih apapun selain hanya syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, syukur yang kedua di dalam amal, wujudnya saya hanya ingin merasakan rahmat Allah. Saya hanya ingin merasakan rahmat Allah. Kenapa? Karena kita bisa melakukan amal baik ini sejatinya karena apa, Ibu? Rahmat Allah. Sejatinya adalah karena rahmat Allah. Kalau bukan karena rahmat Allah, tidak akan mungkin kita bisa ngaji seperti ini. Jadi kita bisa ngaji ini adalah karena rahmat Allah. Maka wajar nggak, Ibu, kalau kita ngaji ini tujuannya ingin merasakan rahmat Allah? Wajar. Wajar. Jadi nggak ada maksud lain, tujuan lain kecuali hanya karena ingin merasakan rahmat Allah. Itu tujuan dari kita melakukan amal. Tujuan dari kita melakukan amal, ingin merasakan rahmat Allah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, nah kalau syukur kita di dalam amal adalah ingin merasakan rahmat Allah, maka pertanyaannya, kalau kita berbuat baik kepada orang yang baik kepada kita, itu rahmat Allah bukan? Tetap itu rahmat Allah. Tetap itu rahmat Allah. Kalau berbuat baik kepada orang yang nggak baik ke kita, rahmat Allah. Mana rahmat Allahnya yang lebih besar? Yang tidak suka kepada kita, rahmat Allahnya lebih besar. Kalau rahmat Allahnya lebih besar, maka kita lebih tertarik berbuat baik kepada orang yang baik atau orang yang nggak baik? Orang yang nggak baik. Maka kalau seandainya kita tetap berbuat baik kepada orang yang tidak baik kepada kita, itu bukti bahwa kita beramal baik semata-mata syukur kepada Allah. Itu tanda. Ibu, ada nggak orang yang ketika sholat tarawih, biasanya sholat tarawih milih-milih masjid mana yang imamnya suaranya enak, suaranya bagus? Ada nggak, Ibu? Ada. Kalau ada, berarti dia sholat tarawih ini wujud syukur atau belum syukur kepada Allah? Karena dia sholat tidak untuk menikmati rahmat Allah, dia sholat ingin menikmati suara imam. Berarti dia sholat tarawih ingin matur nuwun sama imam. Kalau imamnya bagus kan mempengaruhi. Kalau imamnya sholatnya bagus, suaranya bagus, mempengaruhi. Ibu, yang mempengaruhi kualitas ibadah kita itu orang atau rahmat Allah? Rahmat Allah. Rahmat Allah. Ya. Karena itu orang yang sudah betul-betul dapat rahmat Allah, dia tetap berbuat baik walau kepada orang yang tidak baik. Karena kita berbuat baik itu betul-betul karena rahmat Allah.
Tapi Ustaz, menurut saya saya kalau dengar ada pengajian yang kayak sudah yang besar sampai membuat nangis. Tapi ada yang kalau yang suaranya jelek, kita sama sekali tidak nangis. Nah, itu yang kita harus curiga. Berarti ini bukan karena rahmat Allah. Karena kalau sudah dengan rahmat Allah, kita bisa nangis. Kita bisa nangis ketika yang baca Quran itu bacaannya kurang enak. Itu bisa nangis. Kenapa bisa nangis? Ya Allah, orang ini memiliki keterbatasan suara, tapi keterbatasan suara dia tidak menghalangi dia untuk tetap membaca Quran. Ya Allah, kalau bukan karena rahmat-Mu, nggak mungkin orang yang suaranya nggak enak ini mau baca Quran. Kita bisa nangis nggak? Ya Allah, dia sudah dapat rahmat Allah. Iya, karena orang bisa baca Quran itu rahmat Allah, bukan? Rahmat Allah. Kita mendengarkannya. Kalau kita mendengarkannya dan sadar bahwa beliau baca Quran itu karena rahmat Allah, maka otomatis kita juga akan dapat rahmat Allah, enggak? Ya. Ya. Karena orang yang jadi imam itu nggak mungkin dia jadi imam kecuali dengan rahmat Allah. Jadi bukti syukur waktu kita beramal adalah kita merasakan betul bahwa saya bisa beramal ini adalah rahmat Allah. Ibu nyisir bawang gitu ya Allah, ini tangan kok bisa nyisir, itu rahmat Allah, bukan? Bayangkan pada saat itu ibu rasakan, makasih ya Allah, Engkau sudah memberikan kepada saya nikmat bisa nyisir bawang. Ada dalam satu riwayat, ibu, seseorang itu akhirnya disebut sebagai wali Allah, kekasih Allah, karena sebab apa? Ternyata bukan karena sebab dia kuat qiyamul lailnya, tapi sebab dia akhirnya jadi kekasih Allah itu karena dia makan. Loh, kok bisa jadi kekasih Allah karena makan? Ya, karena setiap kali dia makan, dia ingat, ya Allah, saya nggak mungkin bisa makan ini kecuali karena rahmat-Mu. Ya Allah, nasi ini kok bisa dikunyah, ini rahmat-Mu ya Allah. Bisa ditelan, ini rahmat-Mu. Kok ini lauk ada rasanya, ini rahmat-Mu. Berarti waktu dia makan, yang dia rasakan nikmatnya makanan atau nikmatnya rahmat Allah? Orang yang makan dan merasakan nikmatnya rahmat Allah, berarti dia makan adalah wujud syukur. Iya. Maka Allah Subhanahu wa taala paring dawuh wonten surat Al-A'raf ayat 56. Ayat 56. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin, di bagian ujungnya ya, di bagian akhir. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Makanya orang yang berbuat baik itu ketika dia berbuat baik, ya hanya ingin merasakan rahmat Allah. Tidak ingin merasakan yang lain, pokoknya inginnya merasakan rahmat Allah. Nah, terakhir, ibu-ibu yang dirahmati Allah, syukur setelah beramal. Nah, kalau syukur ya setelah beramal, wujudnya adalah bahagia dengan amal, apapun akibat dari amal. Okay. Apapun akibat dari amal. Ya, karena setiap amal pasti ada akibatnya. Nah, kita bahagia. Iya. Bahagia itu karena amal, bukan karena akibat dari amal. Nah, ini berarti ujian setelah syukur setelah beramal. Jadi bahagianya itu karena sudah menyelesaikan amal. Senang, alhamdulillah, akhirnya saya bisa menyelesaikan amal, apapun akibat dari amal itu. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah di surat Yunus,
Surat Yunus, surat ke-10 ayat 58. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Katakan oleh Muhammad, karena sebab anugerah dan rahmat dari Allah, hendaklah mereka berbahagia. Itu lebih baik daripada apa yang orang-orang kafir kumpulkan. Artinya kebahagiaan kita itu karena mendapatkan karunia dan rahmat dari Allah, wujudnya amal. Jadi bisa beramal itu kebahagiaan yang luar biasa, apapun akibat dari amal. Contoh, ibu masak, awalnya karena syukur, Bu. Waktu melakukannya juga syukur. Nah, cuma setelah selesai masak, udah di plating di meja makan, Bu. Tinggal nunggu suami pulang, anak-anak pulang. Pada saat suami pulang, katanya sudah makan, perutnya masih kenyang. Anak-anak pulang juga katanya sudah makan. Alhasil makanan itu utuh, tidak ada yang makan. Ibu jujur, ibu tetap bahagia atau kecewa? Nah, kalau kecewa berarti ibu belum bersyukur setelah beramal. Loh, emang kenapa kalau suami dan anak-anak nggak makan? Iya, kenapa kecewa? Berarti ibu masak itu amal untuk Allah atau untuk keluarga? Keluarga. Padahal masak itu amal baik. Kalau amal baik urusannya dengan siapa? Dengan Allah. Jadi kalaupun keluarga nggak ada yang makan, nggak merasa rugi. Nasinya mubazir. Nasinya mubazir? Kita akan mengatakan, ya Allah, saya sudah masak, tapi rupanya saya masak siang ini tidak untuk menjadi rezeki keluarga. Tinggal bilang aja sama suami, Pak, anak-anak, boleh nggak ini makanan yang ibu masak, ibu kasihkan ke tukang. Tetangga sebelah lagi bangun rumah, punya tukang, boleh nggak ibu kasihkan ke mereka? Berarti ibu dapat amal berapa? Amal masak dan amal sedekah. Betul? Jadi yang namanya syukur setelah amal itu ya bawaannya bahagia, walaupun amal itu sepertinya tidak ada hasilnya. Tapi inilah yang sering terjadi. Ibu sholat zuhur, selesai sholat zuhur baru ingat kalau tadi wudhu saya sebenarnya udah batal. Lupa kalau sudah batal, ingatnya setelah sholat. Ibu habis sholat zuhur, yang ternyata dalam keadaan tidak punya wudhu, ibu merasa sholat zuhur ibu sia-sia nggak? Nah, itu namanya nggak syukur. Loh, sia-sianya di mana? Loh, kalau ngulangi berarti pahalanya double. Betul? Pahalanya double. Kalau pahalanya double, rahmat Allahnya double, bahagianya double. Dan tahu nggak ibu, sholat zuhur yang tadi itu sia-sia nggak? Enggak, tetap dicatat pahalanya. Kenapa? Karena saya nggak tahu kalau sudah batal. Taunya setelah sholat. Tetap ada pahalanya. Ibu waktu sujud baca subhanallah, apa sia-sia? Enggak. Lantas kenapa merasa sia-sia? Soalnya harus ngulang. Loh, kalau harus ngulang berarti
Ibu, kalau seandainya ada orang yang ngasih ibu uang 10 juta, terus beliau bilang, ibu kalau masih kurang nanti datang lagi ke saya ya, nanti saya kasih lagi. Ibu seneng nggak? Tapi kenapa itu nggak berlaku antara kita dengan Allah? Jadi yang namanya syukur setelah beramal, udah bawaannya bahagia. Bawaannya bahagia. Dan bahagianya itu sekali lagi karena kita sudah beramal, bukan karena hasil atau akibat dari amal, bukan. Tapi bahagianya lebih karena saya sudah beramal. Jadi kalau bahasa gampangnya, ibu sedekah, alhamdulillah ya Allah, ini rahmatmu saya bisa sedekah. Alhamdulillah, saya bahagia ya Allah, karena saya mendapatkan rahmat darimu yang membuat saya bisa sedekah. Tapi setelah sedekah, kok ada yang menghina sedekah kita? Bu, tahu nggak, di antara sekian banyak orang ini yang paling sedikit sedekahnya ibu? Dasar kikir, sedekah kok paling kecil. Ada yang bilang seperti itu. Jujur Bu, tetap bahagia atau hilang bahagia? Tetap bahagia. Kenapa? Saya sedekah nggak ada urusan dengan dia yang menghina, nggak ada urusan. Saya sedekah itu urusannya dengan Allah. Yang ngomong itu dosa nggak Pak? Iya, urusan dia Bu. Urusan dia. Kita nggak dalam posisi menghina, kita posisinya dihina. Nggak berkurang kebahagiaan kita. Oh ya Ibu, terima kasih ya, terima kasih atas pemberitahuannya, saya terima Ibu. Ya udah, tidak berkurang kebahagiaan kita. Kenapa? Karena yang membuat kita bahagia adalah bisa sedekah. Itu kalau ada yang menghina. Terus kalau ada yang memuji, bahagianya nambah nggak? Enggak. Kenapa? Khairum mimma yajma'un. Lebih baik, rahmat dan karunia Allah itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan, daripada apa yang mereka katakan. Jadi karena yang membuat kita bahagia adalah karena mendapatkan rahmat Allah. Kok ada yang memuji? Pujian manusia bila dibanding dengan rahmat Allah 10 triliun, terus ada yang ngasih 1000 perak, itu menambah kebahagiaan Ibu nggak? Ya enggak. Enggak sama sekali. Ya, karena sudah dapat 10 triliun. Rahmat Allah kalau dihargai 10 triliun itu terlalu mahal atau terlalu murah? Kok murah? Terus ada orang yang muji kita. Pujian makhluk itu kan nggak ada harganya. Kalaupun mau dihargai 1000 itu terlalu mahal untuk menghargai pujian manusia. 500.000 itu terlalu rendah untuk harga pujian dari manusia. Yang nggak ada apa-apanya. Karena yang membuat saya bahagia hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu, kalau kita bisa beramal, bersyukur sebelum amal, bersyukur ketika amal, dan bersyukur sesudah amal, insya Allah amal-amal kita itu akan kelihatan wujudnya dalam bentuk kita semakin tenang, semakin bahagia, dan semakin damai. Demikian Ibu yang bisa kita sampaikan. Waktu juga yang membatasi kita, mari kita akhiri dengan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu kami untuk selalu ingat akan dirimu ya Allah. Jadikan kami hamba yang sulit untuk melupakanmu. Ya Allah, bagaimana mungkin kami bisa melupakanmu ya Allah?
Padahal Engkau sudah memberikan begitu banyak sekali kebaikan untuk kami. Ya Allah, jadikan kami hamba yang tahu terima kasih kepadamu ya Allah. Hamba yang tahu terima kasih. Dengan Engkau bantu kami ya Allah, Engkau bantu kami untuk bisa menjadi hamba yang selalu bersyukur kepadamu ya Allah. Wujudkan syukur kami dengan kami melakukan amal-amal yang Kau sukai. Dan ya Allah, setiap kali kami melakukan amal kebaikan apapun, ingatkan selalu ya Allah, semua amal kebaikan kami ini, kami tidak punya maksud yang lain selain hanya ingin mengungkapkan rasa terima kasih kami kepadamu. Ya Allah, jadikan solat-solat kami selama ini dan solat-solat kami yang akan kami lakukan sepenuhnya sebagai wujud terima kasih kami kepadamu ya Allah, atas kebaikan-kebaikan yang tak terhitung yang sudah Engkau berikan kepada kami. Ya Allah, jangan Kau biarkan kami punya pamrih, punya harapan kepadamu dari amal-amal baik kami. Cukupkan harapan dari amal-amal kami adalah rahmat-Mu ya Allah. Cukupkan harapan dari amal-amal kami adalah rahmat-Mu. Izinkan kami ya Allah, ketika melakukan amal kebaikan, hanya merasakan nikmatnya rahmat-Mu, hanya merasakan nikmatnya rahmat-Mu. Jangan Kau biarkan kami merasakan nikmatnya amal yang bukan dalam wujud rahmat-Mu ya Allah. Cukup hanya rahmat-Mu yang menjadi kebahagiaan kami ketika kami melakukan amal, dan juga ketika kami sudah melakukan amal ya Allah. Jangan Kau biarkan kami bahagia oleh yang lain selain rahmat-Mu dari amal-amal kami. Ya Allah, kalaulah ada yang memuji kami, kalaulah ada yang mencaci kami dari amal-amal kami serahkan sepenuhnya kepadamu ya Allah. Kami tidak ada urusan dengan orang-orang yang memuji kami, nggak ada urusan dengan orang-orang yang menghina kami, nggak ada urusan dengan makhluk-Mu ya Allah. Amal kami sepenuhnya adalah urusan kami dengan-Mu ya Allah. Tidak ada satupun amal solih kami, amal ibadah kami, kecuali urusannya sepenuhnya adalah antara kami dengan Engkau ya Allah. Karena itu cukuplah hanya Engkau yang menjadi harapan dari amal-amal kami. Selebihnya ya Allah, kami hanya bisa berpasrah diri kepadamu. Engkau pasti akan memberikan yang terbaik untuk kami, dan jadikan apapun yang terbaik yang sudah Engkau berikan kepada kami dan yang akan Engkau berikan kepada kami, semuanya kami gunakan sebagai ladang amal bagi kami ya Allah. Tempat kami menyemai benih-benih kebaikan yang buahnya kami mohon ya Allah bisa kami petik di dunia dalam bentuk rahmat-Mu, dalam wujud rahmat-Mu, dan kami bisa petik nanti di akhirat dalam wujud Engkau berikan kesempatan kepada kami ya Allah. Engkau beri kesempatan kepada kami bisa melihat keindahan wajah-Mu di surga nanti ya Allah. Izinkan kami, orang tua kami, keluarga kami, anak-anak kami ya Allah bisa melihat keindahan wajah-Mu di surga nanti bersama orang-orang yang kami cintai. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Utuhkan kebersamaan kami di duniamu saat ini mulia, utuhkan kembali kebersamaan kami di akhirat nanti mulia, dengan Kau kumpulkan kembali kami di surga-Mu ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa-doa kita semuanya. Mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha
illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.